warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Makassar, saya Faisal, saya Wirdaningsih, saya Dharma, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu Dharma. Alhamdulillah sehat. Terus bagaimana kondisi Ibu? Alhamdulillah saya baik Bu. Syukur alhamdulillah kalau Ibu kondisinya sehat-sehat saja ya Bu. Pagi ini Ibu ada sesi coaching bersama Bapak Faisal ya Bu. Iya Bu, berencana nanti ini jam 8 pagi saya akan melakukan coaching bersama Pak Faisal. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu ya. Maka dari itu saya mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Pak Faisal. Nah, apa Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching? Iya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya saat saya melakukan coaching bersama Pak Faisal sebentar. Baik Bu, sebelum mulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu laksanakan nanti. Ya, baik Bu. Nah, jadi Bu, poin penting yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apa Ibu melaksanakan percakapan coaching sesuai dengan alur kita atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum yang akan diidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawabnya Bu. Oh iya Bu. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati Ibu melaksanakan percakapan dengan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Itu terbentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses kreatif yang memaksimalkan potensi ya Bu. Siap. Ya. Selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh sebagai presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu itu perlu mendengarkan dengan rasa yang di sini saya maksud ya Bu, yaitu receipt atau sumber yang juga appreciate. Ibu bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coach. Ibu nanti kemudian bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coach nanti. Nah, Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach. Lalu sudah jelas rubrik penilaiannya. Oh iya Bu, siap. Pada saat melaksanakan coaching nanti saya juga berencana Bu akan melakukan sesuai dengan alur kita. Lalu saya akan juga bisa menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensinya di dalam coaching Bu. Jadi saya rasa itu mungkin sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Ya baik Bu. Selanjutnya pada kegiatan ini kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti?
Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu Bu, pada saat melakukan coaching saya ingin menerapkan 3 kompetensi yang saya ingin kembangkan. Yang pertama itu Bu, tentang kehadiran penuh. Yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga pertanyaan saya itu bisa memahami si coach ini. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu Ya. bagian mana yang secara spesifik yang ingin Ibu saya observasi? Baik Bu. Nah, bagian spesifik itu yang saya ingin observasi itu Bu, pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya juga mengajukan pertanyaan berbobot atau pertanyaan yang bermakna. Mungkin seperti itu. Baik Bu, berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu inginkan saya observasi yaitu mendengarkan dengan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, benar sekali Bu. Nah, kemudian seperti apa indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari sesi kurs ini? Ya Bu, yang pertama itu saya nanti mampu menyimak dan lebih banyak mendengarkan Bu. Jadi daripada saya lebih banyak mendengar daripada berbicara Bu. Saya lebih banyak mendengar dan saya nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari si pendengar. Baik Bu, dengan demikian ya Bu, kegiatan observasi kali ini terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching bersama Pak Faisal ya Bu. Nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu. Ya, siap Bu. Karena terima kasih Bu atas ininya karena sudah bersedia berbincang sebelum saya melaksanakan proses coaching bersama Pak Faisal sebentar. Ya, baik Bu, sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum. Insyaallah Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Ya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk sesi coaching ini. Nah, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih sudah mengundang saya. Saya tertarik sekali untuk berdiskusi lebih lanjut tentang tantangan yang saya hadapi di kelas Bu. Luar biasa sekali Bapak ya. Bisa Bapak lebih ceritakan lebih detailnya tentang tantangan yang Bapak hadapi sekarang ya di dalam kelas Bapak. Begini Bu, saya itu bingung Ya. gimana memulainya. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan itu keluh kesahnya apa, ceritakan masalahnya apa, seperti itu. Saya merasa kesulitan fokusnya murid-murid Bu. Bagaimana ceritanya? Mungkin Bapak bisa ceritakan lebih lanjut. Iya Bu, murid saya ini kurang fokus, terutama ketika materi pelajaran yang agak berat. Ada beberapa murid yang sering terlihat bosan dan kurang berpartisipasi. Saya pun jadi agak kesal Bu. Iya Pak, terima kasih Bapak sudah berbagi. Masalahnya ini menarik sekali untuk dibahas Bapak ya. Dari pengamatan apa yang membuat Bapak peserta didik Bapak itu kurang fokus? Mungkin
materi pelajaran terlalu sulit, Bu, atau cara saya mengajar kurang menarik. Iya. Saya sudah mencoba beberapa metode, tapi sepertinya belum efektif, Bu. Oh iya. Jadi menurut Bapak itu apa yang ingin Bapak capai dalam sesi coaching ini? Saya ingin lebih efektif dalam mengelola kelas, Ya. terutama dalam menarik perhatian murid selama pembelajaran. Baik Pak, jadi tujuan kita ini membuat siswa lebih fokus dan terlibat dalam pelajaran Bapak ya. Apakah ada tujuan lain yang ingin Bapak capai? Saya juga ingin memastikan bahwa murid memahami materi dengan baik, Bu. Ya Pak, jadi sekarang Bapak ini kita identifikasi dulu ya Pak, menurut Bapak apa yang penyebab utama siswa itu kurang fokus, tidak terlibat Pak? Apa yang sudah Bapak amati dalam kelas? Saya merasa beberapa murid cenderung cepat bosan, terutama ketika saya menyampaikan materi yang membutuhkan penjelasan panjang. Mereka sering terlihat mengobrol Ya. atau tidak memperhatikannya, Bu. Begitu Pak Dik. Terus apa faktor lain yang mungkin mempengaruhi situasi itu Pak? Misalnya dari cara Bapak mengajar, dari metode pembelajaran yang Bapak gunakan, apa kira-kira itu Pak? Mungkin cara saya terlalu monoton, Bu. Ya. Saya cenderung banyak berbicara Ya. dan kurang memberikan kesempatan untuk interaksi, Bu. Terus apa yang sudah Bapak coba sejauh ini? Saya sudah mencoba menggunakan media visual seperti video. Juga mencoba diskusi kelompok. Tapi hasilnya masih belum seperti yang saya harapkan, Bu. Baik Pak, ya, kita bisa mungkin eksplorasi lebih dalam tentang pendekatan yang Bapak gunakan ya, yang sudah Bapak gunakan. Nah, bagaimana jika kita memfokuskan sesi ini pada menemukan metode baru Pak yang bisa membuat kelas lebih efektif lagi dan juga bisa menarik bagi siswa Bapak? Itu ide yang bagus, Bu. Saya memang ingin belajar lebih banyak tentang metode pembelajaran yang bisa meningkatkan partisipasi murid. Iya, bagus Pak. Nah, sebelum kita melangkah ke metode baru, apa menurut Bapak itu yang paling disukai siswa saat belajar di kelas Pak? Apakah ada aktivitasnya yang membuat mereka itu lebih aktif? Saya melihat mereka lebih bersemangat Ya. saat ada permainan edukatif Ya. atau ketika ada kesempatan untuk bekerja dalam kelompok. Ya, itu insight yang bagus ya Pak, ide yang bagus. Nah, bagaimana kalau kita mencoba untuk menggabungkan elemen-elemen yang sudah Bapak sebutkan tadi seperti pendidikan edukatif, kerja kelompok, atau materi yang lebih sulit lagi Pak? Saya rasa itu ide bagus, Bu. Mungkin dengan begitu mereka akan lebih antusias dan bisa lebih memahami materinya, Bu. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan merancang satu atau dua aktivitas yang biasa Bapak coba dalam kelas. Bagaimana menurut Bapak itu? Saya sangat tertarik untuk mencobanya itu, Bu. Nah, kita sudah mengidentifikasi beberapa penyebab ya Pak. Sekarang bagaimana jika kita merancang rencana lagi yang Bapak mungkin coba untuk meningkatkan interaksinya dalam kelas? Apakah ada metode baru atau metode tertentu yang Bapak pikirkan? Saya berpikir untuk mencoba metode diskusi kelompok, Bu. Ya. Atau mungkin menggunakan media yang lebih interaktif seperti video, Bu. Oh, ide yang bagus Pak, video-video yang menarik mungkin Pak Dik. Mungkin kita bisa tambahkan juga Pak sesi tanya jawab supaya siswa itu terlibat semua dalam kelas. Nah, bagaimana Bapak melihat kombinasi metode ini bisa diterapkan dalam pembelajaran Bapak? Saya rasa bisa, Bu. Saya akan memulai dengan diskusi kelompok kecil.
dan menggunakan video untuk memperjelas materi yang kompleks, Bu. Nah, mari kita susun rencana, Pak, ya, tindak lanjutnya. Kapan kira-kira Bapak bisa memulai menerapkan metode baru ini? Saya bisa mulai minggu depan, Bu. Ya. Saat saya masuk ke bab baru, itu momen yang tepat untuk mencoba pendekatan baru, Bu. Nah, luar biasa, Pak, ya. Setelah Bapak mencoba metode ini, mungkin kita bisa bertemu lagi untuk mengevaluasi hasilnya, Pak, ya. Bagaimana jika kita atur pertemuan tidak lanjut 2 minggu setelahnya dari coaching ini? Setuju, Bu. 2 minggu lagi saya akan laporkan hasilnya, Bu. Itu sudah bagus ya, Pak. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang Bapak lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal Bapak yang mendasarinya? Iya, Bu. Saya akan segera memetakan murid berdasarkan kesiapan belajar mereka, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan murid dalam belajar, serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran. Jadi langkah konkret yang Bapak ambil itu adalah memulai metode diskusi kelompok, ya, Pak, dan juga menggunakan media interaktif seperti video-video yang menarik. Dimulainya juga minggu depan. Apakah ada langkah lain yang perlu Bapak tambahkan? Saya juga ingin mencoba lebih banyak sesi tanya jawab di setiap akhir pelajaran, Bu, untuk memastikan murid benar-benar memahami materinya, Bu. Bagus ya, Pak. Saya yakin dengan komitmen Bapak itu mencoba hal baru bisa berhasil, dan saya bisa menunggu kabar Bapak dalam 2 minggu ke depan, Pak. Terima kasih banyak, Bu. Saya siap untuk mencoba metode ini. Luar biasa, Bapak. Nah, setelah Bapak mencoba, kita bisa evaluasi lagi bersama. Saya yakin Bapak bisa menggunakan pendekatan ini supaya kelas Bapak lebih hidup lagi. Terima kasih banyak atas keterbukaannya, Pak Faisal, ya. Terima kasih juga, Bu. Saya merasa lebih bersemangat untuk mencoba metode baru ini. Selanjutnya, Pak, saya ingin tanyakan, siapa yang bisa Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut? Saya akan melibatkan anak-anak langsung, Bu, dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar murid. Dengan begitu, mereka akan lebih leluasa menguraikannya kebutuhan belajar mereka, dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya, Bu. Oh, begitu, Pak Dik. Lalu berapa lama target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik, Pak, sebagai evaluasi ini? Ya, Bu. Saya akan rencanakan tindak lanjut perubahan ini dalam waktu maksimal 2 pekan, Bu. Mudah-mudahan bisa nampak hasilnya. Oh, bagus sekali, Pak, ya, idenya. Memang harus seperti itu, Pak. Sepertinya Bapak sudah menemukan solusi nih, supaya peserta didik Bapak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, ya. Iya, Bu. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhat saya, Bu. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut, Bu. Bapak memang luar biasa, ya, hebat sekali. Semoga bisa, Bapak, ya. Semangat, Pak. Alhamdulillah, saya sudah agak lega, Bu. Sekali lagi saya berterima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama, Pak. Terima kasih juga atas waktunya untuk berbincang kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu Dharma. Wah, luar biasa sekali ya, Bu, proses coaching tadi. Ya. Saya perhatikan juga kegiatan yang sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Iya, Bu, alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar setelah melakukan coaching. Tadi saya merasa, Bu, senang bisa membantu rekan saya menemukan solusinya terkait masalah yang dihadapi. Selain itu, kompetensi yang saya harapkan juga menurut saya itu bisa tercapai, Bu.
Baik Ibu Wirda, pada saat coaching tadi, Ya. Jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching Bu, kira-kira apa yang Ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Jadi setelah melaksanakan coaching tadi Bu, saya merasa sudah mampu fokus terhadap mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita. Baik ya Bu, jadi sudah tercapai ya Bu tujuannya dan indikator pengembangannya yang Ibu harapkan. Menurut saya sudah tercapai Bu. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Oh iya Bu, siap. Ya, berdasarkan observasi saya, menurut saya Bu, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching yang mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahan yang mereka rencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Iya Bu. Selain itu, Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coach Ibu. Artinya, Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang disampaikan pada saat observasi tadi. Nah, itu adalah fokus kompetensi yang saya observasi ya Bu. Nah, menurut saya itu sudah sangat baik Bu. Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan saat observasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai Bu. Terima kasih Bu atas umpan balik yang Ibu berikan. Saya sangat senang mendengarkannya. Terus terima kasih juga untuk Ibu sudah memberikan umpan balik yang sangat jelas untuk saya, yang sangat menarik untuk saya. Mungkin itu bisa saya jadikan pelajaran untuk memperbaiki lagi ke depannya Bu. Sama-sama Bu. Nah, buah dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Terima kasih Bu. Jadi saya berencana ke depannya itu Bu terus melakukan latihan yang intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bermakna lagi Bu. Baiklah Bu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Semoga Ibu juga bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching. Baik Bu, semoga berkompetensi tersebut bisa saya berusaha terus melaksanakan. Ya Bu, nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya saya akan bisa lebih berkembang lagi Bu, dan bisa lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Kira-kira Bu, ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi? Iya Bu, kalau menurut saya itu mungkin itu sudah cukup Bu. Terima kasih. Nah, baik Bu, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih ya Bu Dharma.